apabila dari Prodi S1 Kebidanan ingin mempresentasikan tentang vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Pendahuluan. Vitamin merupakan komponen minor tetapi penting bagi bahan pangan. Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal, memelihara dan menjaga fungsi tubuh. Mempertahankan vitamin selama pengolahan dan penyimpanan merupakan hal yang penting. Sejarah nama vitamin. Vitamin dalam bahasa Inggris yaitu phytoamin atau biasa disebut vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh seorang. Disebut vitamin karena dari kata phytoic sebagai vitamin sekunder. Ternyata nama vitamin dengan urutan huruf itu mempunyai riwayat panjang. Melansir Gizmodo, Selasa pada 1 April 2014, penamaan vitamin itu sudah dimulai pada awal abad ke-19, berawal dari pendalaman peneliti atas daya tahan binatang terhadap penyakit didorong oleh adanya sesuatu zat. Dan ini adalah periode vitamin. Awalnya, penamaan vitamin meliputi lemak dan air yang dapat dilarutkan. Tapi, mengingat nama nomenklatur ilmiah itu agak susah dipakat, maka zat pokok makanan itu kemudian disederhanakan sebagai vitamin A, B, C, dan lainnya. Kemudian, peneliti menemukan beberapa vitamin yang dari unsur yang mirip. Misalnya, pada tahun 1920, saat ditemukan beberapa vitamin B yang mirip, maka akan ada perubahan nama. Satu, tiamin, B2, riboflavin, dan akhirnya vitamin B yang tersisa disatukan dengan sebutan B kompleks. Vitamin dan mineral mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme, yaitu ada kofaktor. Kofaktor adalah bahan kimia yang membantu molekul air atau ion yang terkait oleh koenzim untuk meningkatkan senyawa organik yang berada dalam vitamin. Di dalam tubuh diperlukan dalam jumlah sedikit atau mikronutrien. Biasanya tidak disintesis di dalam tubuh. Jika dapat disintesis, jumlah tidak mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga diperoleh dari makanan atau diet. Vitamin dapat rusak karena reaksi kimiawi, sehingga berubah menjadi senyawa yang tidak aktif, atau mengalami pelarutan seperti pada kasus vitamin larut air yang hilang pada proses blanching atau pemaksaan. Vitamin yang dibutuhkan tubuh dipenuhi dari asupan yang cukup dalam diet. Defisiensi vitamin menyebabkan hipovitaminosis. Sebaliknya, kelebihan vitamin menyebabkan hipervitaminosis. Ini adalah kebutuhan vitamin yang harus dipenuhi pada tubuh manusia. Vitamin A, D, E, K, dan sebagainya. Defisiensi vitamin. Apa itu defisiensi vitamin? Defisiensi adalah nutrisi atau malnutrisi ketika kondisi manusia tidak mendapatkan unsur pembangun tubuh seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Yang menyebabkan pandeminya adalah
C atau pellagra, demensia, diare, dan dermatitis. Vitamin C defisiensi yaitu scurvy atau sariawan, dan thiamine defisiensi adalah beriberi. Vitamin D defisiensinya adalah rickets atau rickettsia, dan vitamin A defisiensinya adalah blindness atau kebutaan. Klasifikasinya, vitamin itu ada yang larut lemak dan ada yang larut air. Yang larut lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K1. Vitamin yang larut air ada vitamin B1, B2, B6, nikotinamida, asam pantotenat, biotin, asam folat, B12, dan C, dan vitamin C. Selanjutnya ada vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak yang pertama ada vitamin A atau retinol. Vitamin A berasal dari sumber hewani seperti daging, kuning telur, susu, minyak ikan. Tanaman tidak mengandung vitamin A, tetapi mengandung karotenoid yang akan menghasilkan vitamin A atau provitamin A. Karotenoid terdapat dalam semua sayuran, terutama sayuran hijau. Sayuran hijau, kuning, dan sayuran berdaun. Sumber karotenoid dalam buah-buahan yang utama adalah labu kuning, aprikot, jeruk, dan sawit. Karotenoid dalam produk hewani berasal dari pakan. Ini adalah struktur kimia dari vitamin A. Ada retinol 1 dan retinol 2. Di retinol 1 ini ada CH2OH dan di retinol 2 ada CHO. Karotenoid itu adalah golongan senyawa kimia organik bernutrisi yang terdapat pada pigmen alami tumbuhan dan hewan. Berdasarkan struktur kimianya, karotenoid itu masuk ke dalam golongan terpenoid. Karotenoid ini merupakan zat yang menyebabkan warna merah, kuning, orange, dan hijau tua pada buah dan sayuran. Peran penting karotenoid adalah sebagai fotosintesis. Selain itu, karotenoid ini juga dapat diubah menjadi vitamin esensial. Perannya yaitu retinol berperan pada metabolisme protein dalam sel. Kekurangan karotenoid itu menyebabkan efek negatif pada jaringan epitelia seperti perasan kulit dan rabun senja. Kebutuhan harian vitamin A dipenuhi dari 75% dari retinol sebagai ester asam lemak, terutama retinil palmitat, dan 25% karotenoid dan karotenoid provitamin A lainnya. Berhubung pemutusan karotenoid sangat terbatas, paling sedikit dibutuhkan yaitu 6 gram delta karoten untuk menghasilkan 1 gram retinol. Absorpsi vitamin A dan penyimpanan dalam hati terjadi dalam ester asam lemak. Konversinya, 1 mg retinol, 1 mg retinol ekuivalen atau biasa disebut RE, 6 mg all-trans beta karoten, 12 mg other provitamin A karotenoid, 1,15 mg all-trans retinoic acetate, 1,83 mg all-trans retinoic palmitate, yaitu IU-nya itu sama dengan 0,34 mikrogram retinol. Pengolahan menyebabkan kerusakan vitamin A dari 5-40%.
Penyebab utamanya pada kondisi tanpa oksigen seperti sterilisasi, yaitu ada isomerisasi dan fragmentasi. Adanya oksigen menyebabkan oksidasi menghasilkan sejumlah produk. Proses oksidasi biasanya bersamaan dengan oksidasi lemak. Vitamin D atau biasa disebut kalsiferol. Oleh kalsiferol, vitamin D3 ini merupakan bentuk kolesterol dalam kulit yang terbentuk dari 7-dehidrokolesterol atau vitamin D3 oleh sinar UV. Dan juga ada vitamin D2 atau ergokalsiferol yang terbentuk dari aldosterol. Ergokalsiferol D2 ini atau kolekalsiferol D3, satuan internasional unitnya itu ada 0,025 mikrogram. IU itu sama dengan international unit, yaitu satuan internasional. Dan ini adalah struktur dari vitamin D3 dan D2. Di sini ada yang atas ini adalah struktur kimia dari vitamin D3. Dan yang ini adalah struktur kimia vitamin D2. Sumbernya sumber vitamin D. Produk pangan alami biasanya kekurangan vitamin D3 kecuali hati ikan merupakan sumber vitamin D2. Provitamin D, ergosterol, dan 7-dehidrokolesterol atau 7-DCH ini tersebar luas dalam tanaman dan hewan. Vitamin D3 Vitamin D3 terdapat di dalam kuning telur, mentega, hati, dan lemak hewani. Sumber dari vitamin D ini yang paling utama adalah minyak ikan, terutama minyak hati ikan. Dan vitamin D pada manusia dipenuhi oleh 7-dehidrokalsiferol atau 7-DCH ini. Stabilitasnya yaitu vitamin D peka terhadap cahaya dan oksigen. Yang ketiga ini ada vitamin E. Alpha-tokoferol atau vitamin E adalah jenis vitamin yang berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit, kesuburan organ reproduksi, mata, sel darah, dan otak. Vitamin E ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada tokoferol dan tokotrienol. Ini ada alfa, delta, gamma, dan delta. Vitamin E terdiri dari cincin glumanol. Untuk tokoferol ada di rantai samping vitil. Dan untuk tokotrienol yaitu ada carnosine. Alfa, beta, gamma, dan delta tokoferol atau tokotrienol dibedakan berdasarkan posisi gugus metil pada rantai sampingnya. Alpha-tokoferol mempunyai 3 pusat asimetris pada posisi 2, 4, dan 8 dan juga mempunyai aktivitas biologis tertinggi. Dan ini adalah struktur kimia dari vitamin E. Ini yang tokotrienol dan ini yang tokoferol. Perannya, vitamin E mempunyai aktivitas antioksidan yang dapat menghambat oksidasi lemak. Berperan menstabilkan senyawa aktif yang lain seperti vitamin A, hormon, dan enzim terhadap oksidasi. Defisiensi vitamin E menyebabkan ketidaksuburan, anemia, dan kelainan otot. Mencegah penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Stabilitasnya yaitu rusak pada proses pengolahan minyak nabati menjadi margarin
atau shortening, dan rusak akibat autooksidasi yang intensif seperti pada pengeringan dan penggorengan. Kebutuhannya yaitu ada RDA, Recommended Daily Allowance. Vitamin E dinyatakan dalam miligram. Kebutuhan vitamin E dinyatakan dalam International Unit sebagai parameter yang menunjukkan aktivitas biologis, bukan kuantitas. 1 mg alfa tokoferol ekuivalen dengan 1,49 international unit untuk yang alami dan 2,22 international unit untuk sintesis. Dan untuk mengubah dari international unit ke miligram, 1 international unit alfa tokoferol ekuivalen dengan 0,67 mg yang alami dan 0,4 mg yang sintesis. Vitamin K. Vitamin K merupakan turunan dari naftokoinon yang mempunyai rantai samping yang berbeda-beda. Vitamin K1 atau kilokoinon atau phytomenadion juga disebut petonadion. Vitamin K2, menakoinon, menatetrenon dihasilkan oleh bakteri dalam usus besar, dan kekurangan vitamin ini jarang terjadi kecuali jika usus mengalami gangguan. Tidak mampu menyerap atau terjadi penurunan mikrobia usus karena penggunaan antibiotik. Ada 3 jenis vitamin K sintetis, yaitu ada K3, K4, K5, dan yang terutama digunakan untuk pakan hewan peliharaan, yaitu ada K3 dan anti kapang atau K5. Nah, ini adalah struktur kimia dari vitamin K1 atau pilokoinon. Vitamin K. Kedua jenis vitamin K mengandung cincin naftokoinon dan rantai samping alifatik. Polikoinon ini mempunyai rantai samping titil. Selanjutnya ada struktur kimia dari vitamin K2. Vitamin K2 menakoinon. Pada vitamin K2 ini, rantai samping terdiri dari sejumlah residu isoperenoid, tidak jenuh dengan jumlah residu yang berbeda-beda. Struktur kimia dari vitamin K ini, semua kelompoknya mempunyai cincin naftokoinon yang mengandung gugus metil serta berbagai variasi rantai samping. Rantai samping alifatik yang terkait pada posisi ketiga. Pilokoinon ini atau vitamin K1 ini mempunyai beberapa rantai samping isoprenoid dan 1 bersifat tidak jenuh. Menakoinoids mempunyai sejumlah rantai samping sioprenoid yang bersifat tidak jenuh. Naftokoinon merupakan gugus fungsional sehingga peran vitamin K ini semuanya sama. Nah, peran vitamin K ini berperan pada proses karboksilasi residu glutamat dalam protein yang menjadi gamma glutamat, karboksiglutamat atau GLE. Residu gula ini berperan pada proses pengikatan kalsium. Residu gula ini penting bagi aktivitas biologis, ya betul, atau biasa disebut gula protein. Gula protein berperan pada koagulasi darah, metabolisme tulang, dan fisiologi pembuluh darah. Vitamin K disimpan dalam jaringan adiposa. Kebutuhan dan sumber dari vitamin K ini
aktivitas vitamin K dinyatakan dalam vitamin ekuivalen atau Fe. Dan yang satu Fe-nya itu adalah satu mikroorganisme pilokoinon. Dalam usus besar mensintesis vitamin K2 ini yang jumlahnya sangat besar. Vitamin K1 terdapat dalam sayuran berdaun, yaitu ada bayam, kol, bunga kol, dan hati. Stabilitasnya yaitu hanya sedikit yang diketahui. Vitamin K rusak karena cahaya dan kondisi alkali. Relatif stabil terhadap suhu dan oksigen. Dan pada proses hidrogenasi, ikatan rangkap pada rantai samping dapat diserang oleh oksigen sehingga terjadi penurunan aktivitas. Nah, ini ada vitamin larut air. Ada apa aja dalam vitamin larut air? Yang pertama ada vitamin B. Vitamin B ini terdiri dari 8 vitamin larut air yang berperan penting dalam metabolisme sel. Struktur kimia vitamin B itu berbeda-beda dan biasa disebut vitamin B kompleks. Jenis vitamin B yaitu ada vitamin B1 atau tiamin, ada vitamin B2, ada vitamin B3, B5, dan seterusnya. Peran dari vitamin B ini adalah diperlukannya untuk menunjang dan meningkatkan laju metabolisme, mempertahankan kesehatan kulit dan tulang, meningkatkan sistem imun dan fungsi saraf, meningkatkan pertumbuhan dan pembelahan termasuk sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia, menurunkannya risiko kanker pankreas, dan semua vitamin B larut air sehingga ekskresi yang berlebihan itu harus diganti. Vitamin B atau tiamin. Vitamin B ini bentuknya fosfat dari tiamin berperan dalam berbagai proses dalam sel. Yang paling terkenal adalah tiamin pirofosfat, yaitu biasa disebut TPP, tiamin pirofosfat. Koenzim pada katabolisme gula dan asam amino. Struktur tiamin mengandung cincin piramidin. Struktur vitamin mengandung cincin piramidin dan cincin tiazol yang dihubungkan dengan jembatan metilen. Stabil terhadap panas, tetapi stabil selama pembekuan dan tidak stabil terhadap UV dan radiasi gamma. Vitamin B1 ini berperan pada reaksi Maillard. Nah, ini adalah struktur kimia dari vitamin B atau tiamin. Struktur kimia B1. Ya. Yang kedua ada vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin mudah diserap tubuh dan berperan terutama sebagai kofaktor pada FAD dan FNN. Dan vitamin B2 ini berperan pada berbagai proses dalam sel dan metabolisme energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Apa aja sumbernya? Sumbernya yaitu ada susu, keju, sayuran berdaun, hati, kacang-kacangan, tomat, dan jamur. Nah, riboflavin ini bisa rusak oleh cahaya. Nah, ini bentuknya ini riboflavin ini modelnya macam ini. Seperti itu. Dan ini adalah struktur kimia dari riboflavin atau B2. Yang selanjutnya ada vitamin B3 atau disebut niacin. Niacin ini merupakan turunan dari piridin dengan gugus karboksil pada posisi ketiga.
Bentuk lain vitamin B3 adalah amida atau nikotinamida dengan gugus karboksil diganti dengan gugus karboksimida. Inilah niacin dan nikotinamida seringkali dipertukarkan karena mempunyai aktivitas vitamin yang sama, tetapi tidak mempunyai efek fisiologis yang sama. Niacin ini bersifat stabil. Proses blendingnya dapat menurun niacin sampai dengan 15%. Ini adalah struktur kimia dari niacin atau B3. Nah, ini adalah struktur kimia dari nikotinamida. Selanjutnya ada vitamin B5 atau disebut asam pantotenat. Asam pantotenat ini diperlukan untuk membentuk koenzim A atau CoA dan berperan pada metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Vitamin B5 ini merupakan amida dari dipantothioanin. Ditemukan pada setiap jenis makanan. Bersifat stabil pada pengolahan susu, mengalami penurunan sekitar 10%. Dalam pemasakan sayuran dihilang 10% sampai 30% karena larut. Daging, ikan, royal ikan, sereal, sayuran seperti brokoli dan alpukat. Nah, ini adalah struktur kimia dari asam pantotenat. 6. Atau piridoksin. Piridoksin ini, vitamin B6 ini berperan sebagai koenzim untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berujung pada pelepasan energi. Ini berperan pada metabolisme asam amino dan sistem imun tubuh. Terdapat 6 bentuk umum yang sering dijumpai, yaitu piridoksal, piridoksin, piridoksamin, piridoksal 5-fosfat, piridoksin 5-fosfat, dan piridoksamin 5-fosfat. Dari vitamin ini adalah sayur-sayuran. Dan ini adalah struktur kimianya dari piridoksin. Bentuk-bentuk piridoksin itu ada berbagai macam. Ada 5. Ada piridoksal seperti ini. Yang kedua ada piridoksin, piridoksamin, piridoksal 5-fosfat, piridoksamin 5-fosfat. Stabilitasnya yang paling stabil adalah piridoksal yang digunakan untuk fortifikasi. Masakan daging hilang 45% dan 20-30% pada pemasakan sayuran. Karena sterilisasi mengalami reaksi dengan sistein yang berbentuk vitamin yang inaktif yang terjadi karena adanya panas. Selanjutnya ada vitamin B7 atau biotin. Vitamin B7 ini terdiri dari cincin tetrahidrotiopin dengan asam valerat terikat pada cincin tersebut. Biotin ini merupakan koenzim metabolisme asam lemak dan leusin serta berperan pada gluconeogenesis. Defisiensi biotin jarang terjadi karena dapat disintesis oleh bakteri dalam usus. Biotin ini dapat berikatan dengan avidin dalam putih telur dan sehingga inaktif. Biotin ini bersifat stabil. Kerusakan selama penyimpanannya itu sekitar 10-15%. Dan ini adalah struktur kimia dari biotin. Asam folat secara biologi tidak aktif, tetapi aktivitas biologis dimiliki oleh tetrahidrofolat dan
seperti sintesis nukleotida. Perbaikan DNA berperan sebagai kofaktor, berperan pada pembelahan sel yang cepat dan pertumbuhan, dan juga dapat mencegah anemia. Sumber dari vitamin B9 ini ada sayuran dan serealia. Kekurangan folat menyebabkan masalah pada saat perkembangan embrio. Dan ini adalah struktur kimia asam folat 1 dan dihidrofolik asid. Ini adalah dihidrofolik asid dan ini adalah struktur kimia asam folat. Selanjutnya ada vitamin B12 atau cyanocobalamin. Vitamin B12 ini terdiri dari berbagai jenis dan cyanocobalamin ini hanya salah satunya. Cyanocobalamin merupakan vitamin yang paling umum dari kompleks vitamin B12. Cyanocobalamin ini paling stabil. Dan vitamin B12 yang lain yaitu hidrosocobalamin dihasilkan oleh bakteri dan berubah menjadi cyanocobalamin pada saat pemurnian dengan menggunakan karbon aktif yang secara alami mengandung cyanida sehingga terbentuk cyanocobalamin. Vitamin B12 ini berperan dalam proses pertumbuhan yang sumber utamanya itu dari hewani. Vitamin B12 ini stabil pada pH 4 sampai 6 dan suhu tinggi. Kondisi alkali dan reduksi menyebabkan tidak stabilnya vitamin B12. Dan ini adalah struktur kimia dari B12 atau cyanocobalamin. Dan selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya, yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas. Sifat vitamin C sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Sumber utama dari vitamin C ini adalah buah-buahan seperti jeruk dan lain sebagainya. Stabilitasnya, askorbat mempunyai gus hidroksil asam, pK1-nya sama dengan 4,4 dan pK2-nya itu 11,4 AT 25 derajat Celcius. Asam askorbat dengan mudah teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat yang dalam media air ada dalam bentuk hemiketal terhidrasi. Aktivitas biologi 2 lebih rendah dibandingkan aktivitas biologi 1. Aktivitasnya hilang sama sekali ketika cincin lacton dehidroaskorbat terbuka secara irreversibel, berubah dari 2 menjadi asam 2,3 di ketogoluna 3. Nah, ini adalah struktur kimia dari asam askorbat 1, askorbat 2, 3, dan 4. Oksidasi asam askorbat. Oksidasi asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat dan produksi degradasi lanjutannya tergantung dari keberadaan oksigen, pH, suhu, dan adanya logam berat. Logam yang seperti Cu2+ dan Fe3+ menyebabkan destruksi lebih cepat. Pada produksi pH rendah tanpa oksigen, terbentuk asam di ketogoluna yang terdegradasi lebih lanjut yang menjadi furfuran, redukton, asam furon karboksilat, dan
itu semua yang menyebabkannya warna coklat. Vitamin C dapat mengalami reaksi seperti reaksi Maillard dengan asam amino membentuk warna coklat yang tidak diinginkan. Selanjutnya membahas mineral. Pandangan nutrisi bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan baik dalam bentuk ion atau elemen bebas. Diperoleh dari makanan atau tubuh tidak dapat diproduksi. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh dibagi dua mikroelemen dan makroelemen. Yang makro ini ada sodium, potasium, klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Dan yang mikroelemen ini ada besi, tembaga, zinc, iod, dan fluorida. Fungsinya yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh manusia. Transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf. Produksi hormon. Bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan gigi, dan lain sebagainya. Mineral sebagai kofaktor. Banyak enzim yang mengandung ion metal, yaitu metaloenzim. Ion tersebut berfungsi mirip dengan koenzim. Fungsi dari metal tersebut dalam enzim sangat bervariasi. Bisa sebagai katalis, kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim, atau biasa disebut ATP magnesium. Dan ini adalah mineral sebagai kofaktor. Dan ini adalah contoh mineral yang sebagai kofaktor. Ini juga. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium merupakan kation bivalen. Magnesium merupakan kation bivalen atau cenderung berfungsi sebagai selator yang lebih banyak ditemukan di intraseluler sel daripada di serum darah. Mineral itu penting selain kalsium dan fosfor. Di intraseluler sel sering ditemukannya berkaitan dengan ATP dan berperan sebagai kofaktor. ATP yang berikatan dengan magnesium merupakan substrat yang lebih efektif bagi enzim-enzim yang membutuhkan ATP. Magnesium penting bagi manusia karena berperan dalam reaksi penghasilan energi. Komponen natrium atau kalsium yang mengatur konsentrasi elektrolit dalam sel, yaitu dikontrol oleh ATP. Keseimbangan elektrolit di dalam sel tergantung pada magnesium. Nah, ini adalah bentuknya, struktur kimianya dari magnesium. Magnesium ini berada di luar dinding sel. Magnesium berfungsi pula menghambat kalsium di sinapsis sel saraf, mencegah ekskresi neurotransmitter terutama adrenalin atau noradrenalin. Nah, ini dia gambarnya, contoh gambar. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium merupakan mineral yang sulit diperoleh dari makanan kita sehari-hari. Kalsium ini berfungsi sebagai kontraksi otot, secondary messenger, pembentukan tulang dan otot, koagulasi darah, dan pemecahan glikogen, dan aktivator siklus Krebs. Untuk melakukan kontraksi, otot membutuhkan ATP
mifopril. Yang menstimulasi terjadinya kontraksi adalah kalsium. Dan ini adalah bentuk kalsium. Fungsinya yaitu tergantung konsentrasi K di dalam dan di luar sel pada tubuh manusia normal. Dan juga berfungsi sebagai menjaga potensial membran sel atau kofaktor enzim. K-kation utama di dalam sel dan N-kation utama ada di luar sel. K di dalam sel itu 30 kali lebih tinggi dibandingkan yang di luar sel. Na di luar sel 10 kali lebih tinggi dibandingkan dalam sel. Perbedaan konsentrasi yaitu gradien elektrokimiawi membran jadi potensial membran. Yang dari potensial membran penting dalam jadi penyampaian sinyal untuk komunikasi antar sel atau sel saraf. Sebagai kofaktor, contohnya pirufat kinase atau metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada besi. Ini ada struktur kimia dari besi. Dan fungsi utama besi itu tergabung dengan protein dan tembaga, yaitu membentuk hemoglobin, transport oluga dari paru-paru ke jaringan yang membutuhkan. Penting pula untuk pembentukan mioglobin. Penting untuk penderita tiroidisme. Keseimbangan antara Fe, Zn, dan Cu dalam bentuk Fe2 atau Fe3 di dalam tubuh ditentukan berasosiasi dengan protein yang ada di dalam tubuh dan tersimpan dalam jumlah besar dalam protein ferritin. Dalam bentuk bebas di dalam tubuh yaitu konsentrasinya itu sangat rendah karena ion ferri tidak larut dalam air. Dan terakhir ada zinc. Elemen esensial dalam makanan baik tumbuhan, hewan, dan manusia dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologis. Diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA. Merupakan kurang lebih dari 200 metaloenzim. Kekurangan zinc ini tidak spesifik karena banyaknya enzim yang membutuhkan zinc. Defisiensi zinc yaitu ada serious immunodeficiency, increased number of infection, stunted growth, delayed sexual maturation, dan lain sebagainya.